Selamat datang di Android 31. Kali ini kita akan belajar materi mengenai mata pelajaran fikih untuk tanggal 22 Januari 2021, hari Jumat ya. Dan untuk materinya sendiri, kita akan belajar mengenai sholat berjamaah. Kita meneruskan materi minggu lalu ya. Kalian buka halaman 4 di LKS fikihnya. Oke. Kakak jelaskan dulu, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Dan sholat itu adalah satu ibadah wajib untuk umat muslim atau orang Islam ya. Dan sholat umumnya bisa dikerjakan secara sendiri dan bersama-sama atau yang biasa disebut dengan berjamaah ya. Sholat yang dikerjakan secara berjamaah itu akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Contohnya begini, jika kita sholat secara sendirian di rumah, itu pahalanya hanya satu ya. Tapi jika kalian mengerjakan sholat secara berjamaah di masjid atau di musola, itu pahalanya akan berlipat ganda sampai 27 pahala. Dan sholat secara berjamaah itu umumnya dilakukan oleh pria atau laki-laki. Dan hukum untuk sholat berjamaah sendiri itu adalah sunnah muakkad. Jadi lebih baik dilakukan. Tapi jika tidak bisa, kalian bisa sholat secara sendirian di rumah ya. Dan lanjut. Nah, yang sekarang akan kakak jelaskan itu adalah cara sholat berjamaah. Untuk melakukan sholat berjamaah, itu kalian memerlukan seorang imam. Imam sendiri itu adalah seorang pemimpin dalam sholat berjamaah. Dalam memilih imam, itu kita tidak boleh sembarangan ya. Karena imam itu adalah pemimpin yang akan memimpin sholat. Dan untuk memilih imam sendiri itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar bisa disebut sebagai imam. Nah, yang pertama itu adalah fasih bacaan Al-Qur'annya. Jadi orang yang boleh menjadi imam itu adalah orang-orang yang fasih membaca Al-Qur'an. Bacaannya itu benar dan baik. Dan yang kedua itu adalah jika imamnya laki-laki, maka makmumnya itu boleh laki-laki ya, dan boleh juga perempuan. Tapi jika imamnya perempuan, itu tidak boleh mempunyai makmum laki-laki. Oke, kita lanjut. Kita sudah mempelajari syarat menjadi imam ya. Kita lanjut, yang kedua, itu adalah orang yang berhak untuk menjadi imam. Setelah syarat-syaratnya terpenuhi, itu sekarang hak-haknya orang yang boleh menjadi imam itu bagaimana. Dan yang pertama, itu adalah orang yang boleh menjadi imam, atau orang yang boleh memajukan dirinya itu sebagai imam, itu adalah orang-orang yang harus satu, fasih dan pandai membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, orang yang paham dan mengerti tentang hadis oleh Nabi Muhammad SAW. Dan begini ya, ini adalah contohnya begini, ada dua orang yang mempunyai kemampuan yang sama, contohnya bacaan Al-Qurannya sama-sama baik. Jika bacaan Al-Qurannya sama-sama baik, maka kita lanjut ke pilihan yang kedua. Jadi pilih orang yang mengerti dan paham dengan hadis. Jika sama-sama paham dengan hadis, maka dipilih yang ketiga, yaitu orang-orang yang duluan hijrah atau orang yang duluan mengenal dan mempelajari agama dengan baik. Jika ketiga ini tetap juga ada, maka yang dipilih adalah yang keempat. Antara dua orang yang tadi itu, mana yang lebih tua usianya. Dan kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya itu adalah syarat untuk menjadi makmum. Jika kalian tadi sudah mengenal masalah syarat-syarat menjadi imam dan haknya orang yang bisa menjadi imam, sekarang kita akan belajar mengenai syarat-syaratnya untuk menjadi makmum yang benar. Yang pertama, makmum itu harus berniat untuk mengikuti imam. Jadi ketika kalian sholat, kalian itu harus mengikuti imam dari gerakan maupun bacaan, itu harus diniati. Dan yang kedua, makmum harus mengikuti gerakan imam ketika sholat berjamaah. Kalian harus memiliki gerakan yang baik dan mengikuti imam dengan baik dan benar ya. Terus yang ketiga, makmum itu harus tahu gerak yang sedang dilakukan oleh imam. Jangan sampai imamnya sudah sujud, kalian masih ruku, itu tidak boleh ya. Jadi harus sama. Makmum dan imam itu harus berada dalam satu ruangan yang terhubung. Nah, ini makanya seperti ini ya. Jika kalian tahu Masjid Ampel, itu Masjid Ampel kan masjid yang paling depan itu dari parkiran sampai ke belakangnya itu masih terhubung semua kan. Nah,
Makanya kita bisa sholat berjamaah meskipun dari bagian tengah dan bagian belakang itu masjidnya masih tetap berhubung. Meskipun kita imamnya ada di depan sendiri dan kita berbeda bangunan, tapi bangunannya itu masih terhubung dengan bangunannya yang ditempati oleh imamnya, itu masih menjadi syarat sahnya makmum ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang keempat itu ada tata cara sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu ada tata caranya juga agar sholatnya itu menjadi sah dan benar ya. Yang pertama adalah dalam bacaan dan gerak, makmum itu harus melakukannya setelah imam. Jadi kalian sebagai makmum itu tidak boleh mendahului imam. Itu tidak boleh. Makanya kalian jika menjadi makmum itu gerakannya menunggu imam terlebih dahulu, baru kalian mengikuti di belakangnya. Dan yang kedua, di saat imam membacakan surat-surat dalam sholat, makmum wajib mendengarkan dengan baik dan seksama. Karena jika ada bacaan yang salah, itu kalian bisa membenarkan. Oke, lanjut ke slide berikutnya, yang kelima. Yang selanjutnya adalah susunan shaf dalam sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah itu kita memiliki shaf ya, atau barisan. Barisan atau shaf ini harus baik dan benar pula, agar sholatnya itu menjadi baik dan tenang, agar tidak dempet-dempetan ya, dan tidak bolong-bolong tempatnya. Yang pertama itu adalah jika makmumnya hanya satu orang, maka makmumnya ada di sedikit belakang atau di bagian belakang sedikit ya dari imam, dan harus berada di sebelah kanannya. Itu jika makmumnya satu orang ya. Tapi jika makmumnya lebih dari 3 orang atau banyak, maka makmumnya itu harus ada di belakang persis imam. Dan jika shaf pertamanya sudah penuh, itu bisa dilanjutkan ke shaf keduanya. Jika shaf kedua sudah penuh, lanjut ke shaf berikutnya. Jangan sampai kalian shaf pertama belum penuh, tapi sudah mengisi shaf yang kedua. Itu tidak baik. Makanya diwajibkan dulu untuk mengisi shaf yang pertama terlebih dulu. Terus yang ketiga, apabila jamaahnya banyak dan terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka begini susunannya. Susunan yang pertama itu adalah jamaah laki-laki atau orang laki-laki dulu ya. Setelah laki-laki itu anak laki-laki. Laki-laki, setelah itu anak laki-laki yang berada di belakangnya. Setelah anak laki-laki ini itu baru shafnya perempuan atau wanita ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ke yang keenam, wanita sholat berjamaah di masjid. Itu boleh apa enggak? Nah, seperti ini. Wanita atau perempuan itu diperbolehkan untuk sholat secara berjamaah di masjid. Tapi, lebih baik jika perempuan itu bisa sholat di rumah saja secara sendirian ya. Dan jika wanita tersebut memaksa untuk bisa mengikuti sholat berjamaah di masjid, maka ada pantangannya. Berikut pantangannya ya. Jangan memakai wangi-wangian dan perhiasan yang berlebih. Jadi kalian jika ke masjid, para wanita ya, jika kalian mau ke masjid dan berniat untuk sholat berjamaah, maka kalian jangan memakai perhiasan yang terlalu mewah, karena nanti takutnya malah mengundang niat-niat buruk. Contohnya seperti maling dan lain-lain ya. Terus yang kedua, jangan membawa gelang-gelang atau benda yang menimbulkan suara yang agak berisik. Jadi contohnya jika ke masjid, jangan sampai gelangnya dipakai semua. Mulai dari gelang tangan sampai gelang kaki dipakai semua, itu tidak boleh. Karena nanti gesekan dari gelang-gelangnya itu akan menimbulkan suara. Dan suara itu saat sholat biasanya akan mengganggu konsentrasi kita ya. Oke, yang ketiga, jangan memakai pakaian yang terlalu mewah. Ini ke masjid ya, bukan ke mall. Jadi kalian tidak perlu memakai pakaian yang terlalu mewah. Cukup pakai pakaian yang bersih dan rapi. Oke, yang keempat, tidak boleh bercampur baur dengan laki-laki. Ketika kalian sudah wudhu dan memasuki masjid, kalian nggak boleh bergerombol dengan laki-laki. Jika kalian datang untuk sholat berjamaah di masjid, jika sudah wudhu, ya kalian duduk di tempat shafnya para wanita atau perempuan. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Dan ini adalah tugas fikih. Kalian disuruh mengerjakan tugas soal-soal yang saya berikan ini. Ada 5 soal ya. Kalian bisa lihat di videonya. Ada 5 soal. Yang pertama, tuliskan syarat-syarat untuk menjadi imam. Nah, ini kalian jawab semua. Kalian jawab
dengan cara kalian menulis jawabannya di buku tulis fikih, ya. Tulis jawabannya di buku tulis fikih, ditulis. Setelah ditulis, kalian fotokan hasil pekerjaan kalian dan dikirimkan ke nomor WA kakak. Oke? Begitu saja untuk materi dan tugas hari ini untuk mata pelajaran fikih. Kita kembali lagi ke pelajaran selanjutnya di hari Jumat juga, karena di hari Jumat ini ada 4 mata pelajaran ya. Sampai jumpa. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.